Baik, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kristiani Putra dengan NPM 2478247. Mungkin pada video kali ini saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu membuat video dari Lab Session 5 dengan judul Data and Future Thinking. Topik utamanya adalah Data Understanding dan Future Exploration. Mungkin kita kembali lagi menggunakan Google Colab ya, seperti biasa. Yang sudah ada Python, lalu terdapat library Pandas dan Nabi. Nah, di sini kita sudah disediakan dataset yang nantinya akan kita bahas. Ya, mungkin fokus pada praktikum ini kita bukan membuat model machine learning, tetapi memahami data, lalu melakukan processing, lalu mengekspor fitur, terus menganalisis pola, lalu melakukan segmentasi, serta melihat konflik apa ya data gitu. Nah, nanti hasil analisis ini, seluruh kesimpulan yang mungkin nanti saya sampaikan, eh, intinya akan didukung oleh tabel-tabel ya. Ya, nanti ada hasil output dari yang berbentuk angka. Mungkin sebelum masuk ke praktikumnya, saya jelaskan dulu ya, di dalam dataset ini terdapat 20.848 baris dan 19 kolom. Ya, mungkin eh, cukup lah nantinya kita akan analisis ya. Cukup banyak. Oke, setelah kalian sudah download ya, kalian download dulu datasetnya. Nah, di langkah pertama kita di sini sudah ada ketentuannya. Kalian baca dulu langkah. Nah, di sini kita disuruh kita akan disuruh mengupload dataset yang telah kita download, lalu kita akan menampilkan 5 baris pertama, jumlah baris dan kolom, nama kolom. Lalu identifikasi mana yang merupakan variabel target, fitur numerik, fitur kategori. Oke, nah di sini sudah saya buat ya, dat langkah pertama data understanding. Nah, ini kode-kodenya, tampilkan 5 baris pertama, tampilkan jumlah baris dan baris dan kolom dalam bentuk tabel, lalu tampilkan nama kolom dalam bentuk tabel. Oke. Di sini sudah tertera 5 baris pertama dari dataset ya. Kita lihat dulu. Di sini terdapat 19 kolom dari order ID, total kitty, total weeks, total returned kitty, sampai source file. Ini totalnya 19 kolom. Lalu di sini terdapat tabel-tabelnya. Kita bisa lihat order 1, order 2, order 3, order 4, dan order 5. Variable target pada praktikum ini adalah status pembatalan pesanan ya, yang nantinya diubah menjadi fitur is cancel dari kolom status pesanan. Nah, kita lihat kolom status pesanan. Kita akan buat fitur namanya is cancel. Lalu di sini ukuran datasetnya kita bisa lihat ya, ukuran dataset yang seperti yang saya bilang tadi, kita memiliki 20.848 ribu baris, lalu kolomnya itu ada 19. Nah, tadi yang dimaksud fitur numerik pada dataset ini, nah ini adalah daftar nama-nama kolomnya ya. Nah, di sini terdapat fitur numerik dan fitur kategorikal. Nah, di sini mungkin fitur numeriknya itu ada total kitty, lalu total weeks GR. Nah, ini lalu ada total return kitty, nah lalu total diskon, lalu nams produk
kategori, lalu ongkos kirim dibayar oleh pembeli, lalu estimasi potongan, nah, estimasi potongan biaya pengiriman, lalu total pembayaran, perkiraan ongkos kirim. Nah, itu adalah fitur-fitur numeriknya. Lalu fitur kategori kategorialnya yaitu seperti order ID, lalu produk kategori, lalu CO, lalu ada status pesanan, lalu alasan pembatalan, lalu ada opsi pengiriman, metode pembayaran, kota atau kabupaten, tempatnya, lalu provinsinya apa, lalu source filenya ada. Nih, sini semua. Oke, itu mungkin dari tahap pertama ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu data processing. Mungkin di sini kita disuruh membuat fitur baru yang tadi saya bilang ya, is cancel dari status pesanan, lalu is jadi dari metode pembayaran. Nah, kita disuruh membuat minimal satu fitur tambahan berdasarkan analisis Anda. Oke, di sini saya menganalisis tiga. Jadi saya membuat tiga fitur. Nanti setelah dianalisis, dia akan menyimpan dataset terbaru hasil modifikasi dengan NPM kita, data processor NPM CSV ya. Oke, di sini seperti biasa kita langsung ke tabelnya aja. Nah, di sini hasil dari data processing ya. Mungkin saya jelaskan dulu. Setelah pada langkah pertama yang dimana kita memahami isi dan struktur dataset, eh, kita lanjut di sini pada tahap sebelumnya kita sudah mengetahui ya bahwa dataset ini berisi data transaksi pelanggan lah kurang lebih seperti itu. Lalu terdapat ya tadi saya bilang status pesanan, metode pembayaran, ongkos kirim dan waktu pesanan yang dibuat. Nah, sini berdasarkan hasil output hasil processing yang ditampilkan di sini ya itu tadi saya membuat tiga fitur ya tadi saya bilang is cancel lalu is cancel dari kolom status pesanan. Nah, nantinya jika status pesanan adalah batal maka nilai is cancel ini menjadi satu sedangkan jika statusnya selesai nilainya nol. Dari tabel ini terlihat contohnya ya. Pada kita lihat statusnya selesai. Nah, nilainya adalah nol. Nilai nol. Nol, nol, nol. Nah, kalau batal nilainya satu. Kalian bisa lihat. Dan sebaliknya ya. Nah, fitur kedua yang saya buat adalah is COD. Nah, dari kolom metode pembayaran. Nah, jika metode pembayaran menggunakan COD, maka nilainya satu. Sedangkan jika bukan COD, maka nilainya nol. Kita lihat COD. Nah, COD nih nilainya satu ya. Sedangkan bukan COD, misalnya dia pakai apa sih, kris, bank, ATM, pokoknya e-wallet gitu ya, seperti e-wallet gitu. Nah, nilainya nol. Ini nilainya satu, ya kan? Kalau COD nilainya satu. Oke. Nah, seperti itu. Lalu setelah kita memilih, kita melihat dari fitur-fitur yang tadi dibuat, selanjutnya eh, kita akan mengekstrak ya dari informasi waktu dari kolom pesanan yang dibuat. Nah, waktu pesanan yang dibuat ini. Kita lihat dari kolom bernama horse ini, dari output yang kita tampilkan ini, bahwa waktu seperti 2024, bulan 4, tanggal 1, ya, ini eh, waktunya jam 3. Nah, ini nih dibuatnya nol. Ya, dibuatnya nol.
Lalu waktu 01 terus 47.00, nah ini dibuatnya menjadi satu. Dan waktu 06.12.00 ini menjadi 6. Nah, ini berarti eh, proses ekstrak jam berhasil. Nah, jadi fitur skor ini penting, fitur jam ini penting ya, karena nantinya bisa kita gunakan untuk melihat apakah eh, si si apa ya si pembeli si customer ini ya si pembeli ini dia memiliki kecenderungan pembatalan pada jam berapa aja sih gitu kan kita bisa lihat di sini. Oh, misalnya jam 3 ternyata jam berapa nih? Jam 4 nih batal, terus jam 7 batal, jam 7 lagi batal nih. Tuh nanti kita bisa analisis dari situ. Oh, kebanyakan pelanggan bla 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 batalnya dari sini dikarenakan ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selain itu juga saya eh, membuat fitur tambahan ya di sini. Seperti shipping group. Nah, shipping group ini lalu shipping group ini berdasarkan perkiraan ongkos kirim, bahwa ongkir kita yang dikirim itu lebih rendah. Kita lihat ongkir yang dikirim itu lebih rendah. Ongkos kirim, nah, shipping group ongkos kirim. Kalau low itu rendah, kalau high itu tinggi. Nah, di sini kita apa ya buat contoh ya. Misalnya ongkirnya 10.000, masuknya berarti ke low. Sedangkan ongkir yang 14,5 dan 20.000 tuh masuknya ke high shipping. Nah, jadi fitur ini, fitur tambahan ini mungkin saya pilih karena dari logika transaksi ya, ongkos kirim merupakan salah satu faktor yang bisa memengaruhi keputusan pelanggan. Nah, jadi, ongkirnya mahal nih, Mas. Padahal harga barangnya nggak segini. Jadi, kebanyakan orang nggak jadi beli atau batalin pesanan tuh ya dari situ. Contohnya juga saya. Saya juga kadang-kadang kalau mau check out barang di Shopee, saya lihat dulu nih, barang harga asli yang di Shopee sama harga jual jual langsung gitu. Kita datang ke tempat toko. Oh, ternyata nggak beda jauh. Setelah saya masukkan keranjang, saya mau check out, ternyata ongkirnya lebih mahal dari harga barang. Nah, itu yang kebanyakan orang ya pembatalan dari situ. Nah, setelah semua fitur selesai dibuat, kita simpannya melalui ya itu data proses NPM CSV, status penyimpanan berhasil disimpan. Nah, gimana sih cara melihatnya dari data yang sudah kita simpan di bagian ini files. Nah, mana nih? Eh, Berapa? Nah, sampel data ini. Oh, dia belum masuk di situ. Aneh. Coba kita run ulang. Hmm. Kita running ulang, kita akan upload file. Biasanya muncul, cuman ini nggak muncul. Coba kita tunggu sampai 100% ya. Oke, dibuat. Oke, kita lihat, kita refresh saja di sini.
Sini sudah masuk ya data proses NPM kita. Itu waktunya 18.44. Tuh 18.44.44. Waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia apa tadi? Western Indonesia Time. Lalu kita masuk fitur yang ketiga, yaitu fitur yang ketiga kita masuk langkah yang ketiga, yaitu fitur exploration. Ya, mungkin pada langkah yang ketiga, kita lihat dulu, pilih minimal tiga fitur yang mengaruhi pembatalan. Oke, oke, tiga fitur. Oke, oh, oke, langsung aja. Nah, di sini saya akan jelaskan ya, setelah dari langkah dua tadi, kita melakukan processing dan membuat beberapa fitur. Tadi kan udah seperti is cancel, lalu is COD, lalu jamnya, waktunya kapan, dan shipping group, yaitu tambahan kerja. Oke, kita langkah berikutnya. Nah, ini berdasarkan hasil eksplorasi yang telah kita lakukan tadi, saya memilih tiga fitur utama ya. Is COD, lalu perkiraan ongkos kirim, yang udah tadi saya bilang, lalu eh, total KIPI, nah, bukti awal fitur, terus status pesanan, rata-rata jumlah produk, status pesanan, apa rata-rata ongkirnya berapa, lalu metode pembayarannya apa, rata-rata cancel berapa persen. Nah, ya kenapa saya memilih ini ya, menurut saya masuk akal aja gitu ya. Ya karena fitur yang pertama ini, fitur COD ini, ya kita lihat tadi dari tabel pembatalan pesanan ya, rata-rata eh, transaksi non COD itu sekitar 13,81%. Nah, sedangkan pada transaksi COD sekitar 13,38%. Nah, kita lihat dari hasil ini aja ya. Dari hasil ini kita tahu bahwa metode pembayaran memang memang bisa dibandingkan dengan pembatalan ya. Walaupun selisihnya nggak terlalu jauh banget gitu. Jadi ya fitur ini saya pilih ya karena metode pembayaran sering dianggap sangat mempengaruhi pembatalan dari customer gitu. Kadang juga kadang contohnya gimana ya? Soalnya emak-emak tuh kalau belanja tuh maunya COD pasti kan dibanding daripada non COD. Non COD ini kayak itu kayak kita bayar dulu gitu loh, nggak cek di tempat gitu. Nah, gitu. Kadang nggak sesuai. Nah, lalu fitur yang kedua di sini perkiraan ongkos kirim ya. Dari tabel sini kita lihat rata-rata ongkir pada pesanan tidak batal itu sekitar 17 17.301. Sedangkan pada pesanan batal sekitar 25.585. Ya, nah kita tahu ya bahwa pesanan yang dibatalkan ini cenderung memiliki ongkos kirim yang lebih tinggi. Ya, gitu. Ongkirnya lebih mahal dibanding harga barangnya gitu istilahnya. Lalu fitur yang ketiga adalah total KITI atau jumlah produk. Nah, di sini dari tabel yang kita lihat tadi, tabel sini semuanya, jumlah pesanan tidak batal adalah sekitar berapa ini? 2,49% lah kalau dibulatin ini. Ya, 2,48 ya. Sedangkan pada pesanan batal sekitar 3
3,04. Nah, berarti pesanan yang dibatalkan ini cenderung memiliki produk yang lebih banyak. Ya, lebih banyak ya kan. Ini aja dua, ini tiga. Itu lebih banyak. Jadi jumlah produk eh juga saya pilih karena di sini kita tahu lah bisa menggambarkan besar kecilnya transaksi dan diduga juga memengaruhi keputusan pelanggan. Mungkin ya dari ketiga tabel yang saya dapatkan ini di bukti ini di fitur ongkos kirim terus jumlah produk ya di sini udah jelas ya perbedaannya antara pesanan batal dan tidak batal. Lalu sedangkan fitur ISCOD itu perbedaannya ada, cuma nggak terlalu besar-besar amat gitu. Jadi ya udah pada tahap fitur exploration ini eh, mungkin dapat disimpulkan ya bahwa ketiga fitur yang saya pilih tadi itu layak untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke analisis pola. Di sini kita lakukan analisis berikut, tampilkan hasilnya ya. Berikan interpretasi hitungan presentasi pembentukan. Oke. Nah, di sini seperti biasa ya kita langsung ke tabelnya aja. Oke. Ini jelas nggak sih? Takutnya nggak jelas lalu. Udah kita zoom aja. Oke. Nah, analisis pertama eh, kita menghitung presentasi pembatalan dari COD dan non COD dulu ya. Dari tabel yang udah ditampilin ini kita lihat bahwa transaksi non COD memiliki jumlah transaksi sebanyak 13,81%. Ya, oke. Ya, enggak, salah. Analisis pertama. Oh ya, di sini metode pembayaran jumlah Oh ya, jadi kita bahas dulu dari presentasi pembatalan COD dan non COD ya. Dari tabel yang dari tampilan ini kita lihat bahwa eh, transaksi non COD memiliki jumlah transaksi sebanyak, nah kita lihat 9.310. Nah, dengan jumlah batal 1.286. Oke, sehingga presentasi pembatalannya bisa disimpulkan yaitu sekitar 13,81%. Nah, sedangkan transaksi COD memiliki jumlah transaksi kita lihat di sini 11.538 eh, jumlah transaksinya. Lalu jumlah batalnya di sini kita lihat 1.544. Jadi presentasi pembatalannya sekitar 13,338% ya. Mungkin interpretasinya pada dataset ini eh, presentasi eh, pembatalan antara COD dan COD dan non COD ya nggak berbeda jauh. Bahkan non COD aja lebih sedikit tinggi, sedikit lebih tinggi daripada COD ya. Jadi metode pembayaran memang nggak bisa dianalisis gitu. Tapi pada data ini apa ya? Bukan faktor yang paling kuat gitu dalam menjelaskan pembatalan pesanan. Nah, kita lihat analisis kedua di sini kita melihat hubungan ongkos kirim dengan pembatalan. Kita lihat pesanan tidak batal. Pesanan tidak batal, jumlah datanya 18.000,18 ya. Rata-ratanya sekitar 17.301 lah gitu aja. Sedangkan pada pesanan batal kita lihat ini lebih sedikit ya. Jumlahnya kita lihat 2.830, ada satu orang kira 25.000. Oke.
Nah, kita lihat di sini ya. Selain rata-rata ongkir ya, pada pesanan batal, nah, juga lebih tinggi, yaitu 16.000 median ongkirnya. 16.000 dibanding median ongkir pesanan tidak batal 10.000. Oh, jadi interpretasinya, pesanan yang dibatalkan eh, ini cenderung memiliki ongkos kirim yang lebih tinggi. Ya benar, ini 16.000, ini 10.000. Kita bisa lihat ya. Kita ini udah bisa ketebak lah ya. Mohon maaf, saya batuk. Mungkin bisa dilanjutkan lagi ya. Kita lihat lagi. Analisis yang ketiga yaitu tabel hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Kita lihat ya, pesanan tidak batal di sini sekitar jumlahnya 2,48 ya. Kalau kita bulatin 2,49 ya. Sedangkan pada batal 3,04. Nah, jadi pesanan batal cenderung memiliki jumlah produk yang eh, lebih banyak dibandingkan median jumlah produk eh, pada dua kelompok ini memang sama-sama satu, tapi rata-ratanya tetap ditunjukin dari tabel ini bahwa transaksi batal cenderung lebih besar ya dari sisi jumlah barang. Interpretasinya mungkin jumlah produk memiliki hubungan dengan pembatalan pesanan. Benar. Artinya semakin banyak produk dalam satu transaksi, mungkin kemungkinan pembatalannya itu juga ya lebih banyak seharusnya. Itu. Walaupun pengaruhnya tidak apa ya, tidak nggak setinggi ongkos kirim, nggak sekuat ongkos kirim gitu. Ya, mungkin dari ketiga analisis ini ya bisa saya simpulkan bahwa ongkos kirim menurut saya ini fitur yang paling jelas gitu hubungannya dengan pembatalan kalau dari saya sesuai tabel juga ya yang udah ada bukti. Lalu disusul oleh jumlah produk, lalu metode pembayaran tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu besar. Jadi pada langkah analisis ini saya berhasil menunjukkan ya bahwa tidak semua fitur itu memiliki pengaruh yang sama terhadap pembatalan pesanan. Ya, benar. Jadi ya dari ongkos kirim itu yang menurut saya pembatalan paling banyak. Mungkin kita masuk selanjutnya ke langkah yang kelima yaitu segmentasi data ya. Mungkin di sini kita bla 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 bagi data menjadi dua. Oke, langsung cepat aja ya. Kita langsung ke tabel di sini. Nah, tadi kan kita sudah melakukan analisis. Nah, kita sudah menemukan nih bahwa ongkos kirim lah yang eh, ternyata memiliki hubungan yang paling jelas dengan pembatalan pesanan, ya kan? Oke, mungkin kita lihat di sini ya. Kita membagi data berdasarkan fitur ya, fitur shipping group yaitu high shipping, low shipping. Gitu. High, low. Oke, di sini saya memilih fitur ini ya karena pada analisis sebelumnya sih bahwa pesanan dengan ongkos kirim lebih tinggi ini cenderung sering dibatalkan. Jadi segmentasi berdasarkan ongkir yang paling sesuai untuk melihat perbedaan risiko ya antar kelompok lah gitu. Nah, kita lihat berdasarkan tabel segmentasi ya yang ditampilkan, kelompok high shipping ini memiliki jumlah transaksi sebanyak 10.420, lalu jumlah pesanan batal dengan sebanyak 1.358. Lalu
Slow shipping ini jumlah transaksinya sebesar 10.428 dan jumlah pesan batal 10.072. Jadi sekitar 10,28%. Iya sih, benar-benar. Oke. Nah, kalau dibandingkan bahwa tingkat pembatalan pada kelompok high shipping ini lebih ya lebih tinggi ya, namanya juga high ya kan, daripada low shipping. Nah, kalian bisa lihat nih, 16.000, 10.000. Nah, lalu interpretasinya ya berdasarkan ongkos kirim tadi, kita bisa lihat ongkir tinggi memiliki risiko pembatalan yang lebih besar. Jadi, dari hasil segmentasi ini kita simpulkan bahwa kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi adalah high shipping ya. Eh, Kurang lebih seperti itu. 60, 16.000, 16,87. Nah, di sini kita masuk analisis konflik ya. Kita lihat analisis konflik, satu data yang sesuai dengan pola umum, satu data yang bertentangan. Tambahkan hasilnya screenshot pada oke. Lalu refleksi, habis itu eksplorasi lanjutan. Di sini analisis konflik. Oke, kita masuk ya. Setelah kita tadi bahas high shipping, low shipping ya. Mungkin pola umum yang digunakan pada tahap ini atau langkah ini ya pesanan dengan ongkos kirim tinggi cenderung sering dibatalkan. Setuju ya. Jadi kenapa saya ngambil pola ini? Karena ya sudah kita lihat dari hasil sebelumnya ya kelompok high shipping memiliki tingkat pembatalan sekitar 16,87 apa tadi? Ya 16,87% ya lebih tinggi dibanding kelompok low shipping gitu. Kalau low shipping itu tadi sekitar 10,28 berapa gitu. Ya, di sini saya mencari data yang sesuai dengan pola umum ya. Dari tabel terlihat bahwa ada beberapa transaksi dengan shipping group sama dengan high shipping dan is cancel sama dengan satu. Ya, itu artinya pesanan memiliki eh, ongkos kirim yang cenderung tinggi gitu. Dan memang ya bakal dibatalkan. Nah, contohnya terlihat pada beberapa transaksi dengan ongkir 16.000 ya. Kalian bisa lihat aja lah, ongkir 16.000. Nah, ini ongkir 16.000 itu 16.500, 53, 12, 22, dan semuanya. Kelompok high shipping dan seterusnya batal. Bener ya, kita lihat high shipping itu batal. Lalu interpretasinya, ya data-data ini memperkuat bahwa ongkir tinggi memang berhubungannya dengan pembatalan pesanan. Setuju ya? Oke, jadi hasil segmentasi ya sebelumnya itu udah didukung oleh data data nyatanya yang ada di dataset ini, inter interpretasinya gitu. Lalu kedua, nah di sini saya mencari data yang bertentangan dengan pola umum. Maksudnya apa sih? Dari tabel terlihat bahwa ada transaksi dengan shipping group juga ya, sama sih. High shipping, lalu is cancel nol, artinya ongkir tinggi tetapi pesanan tetap selesai. Nah, ada juga transaksi dengan shipping group sama dengan low shipping, tapi in cancelnya satu. Artinya ongkirnya rendah tapi justru dibatalkan. Contohnya kita bisa lihat pada ongkir 14.500. Nah, ini lalu 20.000, 33 dan 16.000. Nah, ini termasuk high shipping, tapi statusnya selesai sih. Setelah ada transaksi dengan ongkir 8.000 yang termasuk low shipping, tapi statusnya batal. Nah, itu. Nggak tahu. Nah, ini interpretasinya ya kita udah jelas ya pola polanya emang beda, tapi tidak berlaku untuk semua transaksi ya. Di sini kita bisa tahu bahwa pembatalan pesanan tidak hanya dipengaruhi oleh ongkos kirim. Nah, jadi bukan dipengaruhi oleh ongkos kirim aja, tapi bisa juga oleh faktor lain. Contohnya kayak jumlah produk, lalu metode pembayaran, benar, kebutuhan pelanggan, promo, atau mungkin masih banyak lain ya, seperti alasan. Jadi pada analisis
konflik ini ya bisa ditunjukkan dua hal. Yang pertama, kalau umum itu yang ditemukan dari analisis sebelumnya memang benar muncul gitu dalam data ini. Nah, kedua, tetap ada data yang menyimpang dari pola ini. Nah, ini penting ya karena eh, bahwa apa ya eh, data nyata data nyata itu tidak selalu bisa dijelaskan dengan satu aturan gitu. Nah, kita udah sampai di ujung di refleksi ya. Mungkin jawaban-jawaban ini nggak usah saya jawab lagi ya karena sudah tertulis di buku, tapi bisa ditambahkan di sini. Nah, apakah pola umum dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Ya, sebagian pola pola dalam data masih dapat dijelaskan dengan aturan sederhana. Buktinya ongkos kirim pesanan batal adalah 25 bla 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 lebih tinggi daripada pesanan tidak batal itu. Nah, di sini juga saya buat buktinya ya. Nah, ini adalah penjelasan seperti interpretasinya dari refleksi. Nah, di sini bisa dijawab. Pada kondisi apa aturan tersebut gagal, aturan bla 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 sederhana gagal ketika ada data yang tidak mengikuti pola umum. Agar tidak memakan waktu, mungkin saya skip aja. Lalu di sini ada eksplorasi lanjutan. Jika variabel target hilangkan, bagaimana melakukan data tersebut? Mungkin kalau dihilangkan ya, maka data kan saya kelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik transaksi, bukan lagi berdasarkan batal atau tidak batal lah, gitu. Fitur yang paling cocok digunakan adalah metode pembayaran. Contohnya high shipping dan low shipping, view item dan mid item, COD dan COD. Nah, saya memilih cara ini karena analisis sebelum yang ongkos kirim dan jumlah produk terlihat membentuk pola. Sedangkan metode pembayaran bisa menjadi pembeda tambahan dengan proses seperti ini. Kita bisa dianalisis untuk menemukan profil transaksi yang mirip, meskipun tanpa mengetahui apakah transaksi tersebut batal atau tidak. Nah, ya cukup ya. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Ya, sebagai penutup, dari praktikum ini, mungkin saya pribadi belajar bahwa analisis data ini nggak selalu harus menggunakan apa ya, mesin learning gitu. Dengan memahami, dengan kita paham sama struktur datanya, lalu kita tahu cara membuat fitur sederhananya, lalu tabel dan angka. Di sini ya kita udah bisa gitu loh menemukan pola yang kita cari gitu. Ya, pada dataset ini mungkin faktor yang paling eh, terlihat hubungannya dengan pembatalan tadi ya, yang itu saya bilang tadi ya, ongkos kirim dan jumlah produk. Sedangkan metode pembayaran ini nggak menunjukkan apa ya, pengaruh yang terlalu besar gitu. Nggak nggak masalahin. Buktinya yang tadi saya bilang ongkir tinggi aja masih eh pembayaran pembayaran yang non COD aja masih bisa selesai. Tapi yang paling berpengaruh ongkos kirim dan jumlah produk. Nah, oke. Mungkin cukup ya video penjelasan dari saya. Kalau masih banyak kekurangan dalam membuat video, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.